Halo hai pecinta semesta, apa kabar semuanya? Baik dan sehat selalu ya. Senantiasa saya akan selalu mengingatkan untuk bahagia menjadi satu tujuan, serta jadikan kebahagiaan menjadi suatu kebiasaan dalam setiap saat di setiap harinya. Dan saya ucapkan juga selamat untuk menunaikan ibadah puasa ya bagi kita semuanya yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan berkah. Berkah karena dengan menjalani puasa akan terjadi 4 hal. Nilai-nilai dari puasa tersebut kita mendapatkan yang pertama adalah normatif, bisa menegakkan kewajiban beragama, juga bisa nilai purifikatif dengan melakukan pembersihan dan mengontrol, menahan, membersihkan kotoran-kotoran khususnya dari batin kita. Dan nilai preventif, pencegahan, membentengi kita. Biarlah yang baik-baik aja yang masuk dan menolak hal-hal yang buruk. Dan yang terakhir, dengan menjalankan ibadah puasa, kita bisa mendapatkan nilai preservatif di mana bisa memelihara kesehatan jasmani, rohani maupun spiritual kita. Selain itu juga banyak sekali pelajaran-pelajaran dalam ibadah puasa yang bisa kita dapatkan. Selain daripada nilai-nilai puasa tersebut, pelajaran-pelajaran diantaranya adalah satu kepatuhan, pelatihan atau riyadoh, pengorbanan, penyucian, satu perjuangan atau mujahadah, keikhlasan dan juga ikhtibar dari kelemahan diri, di mana mengajarkan kita bahwa betapa lemahnya diri kita ini dan menyadari keterbatasan diri kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi kita yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan pada kesempatan yang indah ini bukanlah satu kebetulan kalau kita bisa bertemu di channel ini melalui udara. Bukanlah satu kebetulan saja, tetapi satu kebetulan yang sangat bermakna, di mana terjadi satu fenomena, sinkronisitas fenomena, adanya satu tanda kedipan mata dari alam semesta, suatu tanda intuisimu, dan ada keterhubungan di sini. Sinkronisitas yang tampak menjadi jawaban eksternal bagi kesadaran psikis internal, dan sinkronisitas di sini merupakan satu momen seperti kita begini saat kita dipertemukan menjadi ada satu peristiwa di mana adanya saling memberi dan menerima energi melalui cara yang tidak bisa digambarkan melalui penjelasan yang bersifat linier tentunya. Iya, sehingga bisa menyebabkan kita bisa sesaat untuk berhenti dan berpikir, memikirkan fenomena yang terjadi. Istilah lainnya fenomena ini adalah providence. Bisa juga dikatakan lain bahwa sinkronisitas di sini adalah realitas yang sebenarnya, yang ada dan hanya bagi mereka yang bisa memiliki mata untuk melihatnya. Menurut Carl Gustav Jung, seorang filsuf. Oke, seperti biasanya ya, kita akan membaca tebaran kartu tarot, juga kartu oracle. Dan pada saat ini adalah edisi pertama, estetika cinta, dengan tema adalah cinta abadi. Dan sekarang ada 2 pel yang bisa kalian pilih. Bisa pilih salah satu atau kedua-duanya. Pilih sesuai dengan mana ketertarikan intuisi kalian. Dan pel yang dipilih juga boleh kok ditukar. Atau kamu mau pilih pel kedua-duanya, boleh juga, karena memang sebaiknya untuk mengikuti, menyimak kedua cerita ini, karena kedua cerita ini akan sangat berkaitan dan berkesinambungan. Jadi disimak aja ya. Yang pertama adalah aletheia. Saya bahas dulu ya pengertian dari aletheia ini apa. Kita runtut tarik dari awal mula makna dari aletheia ya. Aletheia adalah dewi Yunani, diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadi kebenaran. Pada padanan Romawi, aletheia disebut veritas. Dalam bahasa Yunani sendiri, aletheia adalah aktivitas, bukan hanya latihan semantik.
Dan dalam etimologi, aletheia adalah tidak lupa atau tidak menyembunyikan. Dalam arti tidak menyembunyikan itu adalah alete. Lebih dalam lagi ya kita membahasnya supaya mengerti ya. Lethe adalah salah satu dari 5 sungai di Hades. Hades itu adalah alam dunia bawah, underworld. Hades adalah underworld, tempat jiwa-jiwa orang meninggal. Di sana ada 5 sungai, diantaranya adalah Acheron, the river of pain. Itu adalah sungai duka. Kemudian yang kedua adalah sungai Sositus, adalah the river of lamentation atau sungai peratapan. Kemudian yang ketiga adalah Phlegethon, the river of fire, adalah sungai api. Kemudian yang keempat adalah Styx, the river of unbreakable oath, adalah sungai untuk sumpah yang tak terpatahkan. Dan yang terakhir adalah Lethe, the river of forgetfulness, adalah sungai yang membuat lupa. Kembali lagi ke Aletheia, yang berarti Dewi Kebenaran. Aletheia sendiri adalah anak dari Zeus, tapi kita tidak membahas khusus dari anak Zeus ya, karena kalau kita bahas bisa panjang. Anak Zeus banyak sekali, karena dia punya banyak istri dan istri lainnya lagi. Sangat banyak. Jadi kembali kita ke Aletheia. Aletheia sendiri dalam mitologi Yunani, Oracle of Delphi, dikenal sebagai Pythia. Pythia adalah pendeta wanita di kuil Apollo di Delphi, yang terletak di lereng gunung Parnassus di bawah mata air Castalian. Pythia meramal dengan ilham dari dewa Apollo. Peramal Delphi didirikan 8 sebelum Masehi. Kekuatan ramalannya terkait dengan uap dari mata air yang mengalir di bawah kuil. Sering dikatakan bahwa air ini adalah uap halusinasigen. Dan nama Pythia sendiri dari nama Pytho, yang dalam mitosnya adalah nama asli daripada Delphi. Orang Yunani mendapatkan ini dari kata kerja Pythien, yang artinya adalah pembusukan tubuh ular piton yang mengerikan setelah dibunuh oleh Apollo. Aletheia menjadi Oracle of Delphi. Aletheia diberkati dengan mata kebenaran, memiliki kemampuan kesadaran ilusi. Aletheia mampu melihat ilusi dan bahkan membubarkannya. Ini membuatnya kebal terhadap ilusi yang dilimparkan oleh Furius. Kemudian seorang filsuf dari Yunani yaitu Parmenides menggunakan nama dari Dewi Kebenaran Aletheia, Greek gods, Diamond Spirit, dipersonifikasikan kebenaran. Baik, kita mulai shuffle kartunya ya, buat kamu yang memilih Aletheia. Kita shuffle dulu ya kartunya yang memilih pile Aletheia. Langsung keluar 3 kartu ya. Yang terjadi sekarang ini ada 8 of Cup. Kemudian kemarin yang terjadi padamu ada 9 of Cup. Dan yang akan terjadi adalah 10 of Chalices. Untuk klarifikasinya buka kartu Oracle ya. Ada The Clover untuk saat ini. Dan The Moon. Kemudian dari kartu Roman Angel untuk saat ini Calling Your Soulmate. Kemudian klarifikasi apa yang terjadi padamu kemarin yang sudah terjadi. Ada kartu Crossroad lagi ya, yang terjadi padamu, yang telah terjadi padamu kemarin. Ada kartu Heart.
dan ada separation. Baik, langsung ya. Apa yang akan terjadi padamu ada the sun, wow, dan kunci, lengkap sekali. Satu lagi, apa yang terjadi padamu nantinya ada reconciliation, lengkap sekali. Happy ending ini. Baik, sebelum lanjut kita baca anekdot ya. Masih ingat anekdot? Barangkali yang lihat video saya sebelumnya. Anekdot adalah teks yang memaparkan cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan karena isi teks anekdot itu berupa kritik atau sindiran terhadap kebijakan layanan publik, perilaku penguasa, atau suatu fenomena atau kejadian. Seperti teks narasi yang di dalamnya sebuah tokoh, alur, dan latar. Dan kali ini adalah anekdot dari Diogenes dan Kaisar Alexander the Great. Diogenes dan Alexander. Suatu ketika Alexander melihat sang filsuf tengah mengamati setumpukan tulang manusia dengan serius dan bertanya kepadanya, "Diogenes, apa yang sedang kamu lakukan?" Jawab Diogenes, "Aku sedang mencari tulang belulang ayahmu, tapi aku tak bisa membedakannya dengan tulang para budak-budak ini." Kata Alexander kembali, "Kalau aku bukan Alexander, maka aku berharap aku adalah Diogenes." Kemudian Diogenes, "Kalau aku bukan Diogenes, aku juga berharap bahwa aku adalah Diogenes." Arti dari anekdot ini adalah bahwa manusia itu sama saja, kalau meninggal sama, tulang ya sama, tidak ada bedanya. Dan Diogenes bahagia serta puas menjadi dirinya sendiri. Ya, ini adalah patung Diogenes. Dia membawa lentera, di sampingnya ada anjing, dan dia memang tinggal di gentong atau tong bekas anggur minuman. Baik, untuk anekdot selanjutnya, buka ya. Ini adalah anekdot dari Diogenes dan Plato. Plato pernah mendefinisikan manusia sebagai binatang tanpa bulu yang berkaki dua. Saat mendengar definisi tersebut, Diogenes langsung lari ke belakang dan mengambil seekor ayam. Kemudian, Diogenes mencabuti seluruh bulu ayam tersebut. Ia mengambil ayam yang telah dicabuti bulunya, kemudian berkata, "Inilah manusianya Plato." Definisi dari Plato tentang manusia sebagai binatang tanpa bulu berkaki dua, kemudian Diogenes mengambil ayam yang telah dicabuti bulunya, itu merupakan sindiran dari Diogenes bahwa teori yang merumuskan manusia, padahal tidak semua teori bisa diterapkan dalam fakta. Dan ketika diundang makan malam di rumah Plato, Diogenes menginjak-injak bantal-bantal berhias milik Plato sambil berteriak, "Lihat, ku injak-injak kesombongan Plato." Dan Plato menyautnya, "Iya," dengan kesombongan Diogenes, yang artinya adalah Plato menyombongkan bantal-bantalnya, sementara Diogenes menyombongkan kebebasannya. Baik, kita kembali kepada bacaannya ya. Sekarang ini energinya, keadaan kamu sedang bersemangat untuk melakukan satu fase baru. Kamunya bersemangat walau melakukan dari nol, karena menganggap semua ini adalah satu perjalanan. Ada peluang baru yang bisa kamu pakai. Dan pakai kesempatan ini ya, karena ini adalah merupakan satu kesempatan yang merupakan keberuntungan dan sifatnya tidak lama. Segera pakai ya ketika ada peluang baru, atau bagi kamu yang sudah mencoba sesuatu hal yang baru, ya ini adalah kesempatan kamu untuk eksis menjadi dirimu sendiri, juga untuk merealisasikan semua ide-ide yang tadinya adalah masih wacana buat kamu. Inilah waktu, kesempatan emas buat kamu. Kemudian juga ada cinta yang lalu yang belum selesai dengan baik. Itu untuk urusan hal hubungan percintaan ya.
ada masa lalumu yang belum selesai dengan baik. Mungkin kalian sedang berjarak emosi, ataupun juga ada jarak tempat, lokasi tempat tinggal kalian, tapi urusan kalian belum selesai, kalian masih terjeda. Belum ada keputusan dari kedua belah pihak. Mungkin salah satunya ghosting, ngilang gitu aja. Ketika ada masalah, tidak menyelesaikannya, tapi pergi begitu aja. Bisa juga karena ini adalah hubungan yang disembunyikan. Dan calling out your soulmate, terus ya, ada hal yang positif, afirmasikan, dan yakini itu akan terjadi padamu. Kemudian apa yang terjadi kamu di sebelumnya, yang kemarin kamu itu sudah merasa puas dan merasa cukup, bahkan ada sebagian dari kamu yang berkelimpahan materi, ya cukup ya, lebih dari cukup. Kemudian juga cinta, semua hal-hal yang duniawi telah kamu dapatkan. Kesehatan juga oke ya, kamu ada seorang yang ramah sekali, dan kamu juga pemaaf, serta hatimu lembut, serta satu lagi ini, kamu itu orangnya penuh dengan gairah. Ada pilihan yang harus kamu ambil kemarin, sehingga ini mengakibatkan langkahmu sempat terhenti untuk berpikir dan memutuskan memilih apa yang baik buat kamu. Kamu harus memilih antara pilihan tersebut, yang mana yang sesuai dengan kehendak hatimu. Dan pada akhirnya kemarin kamu memutuskan untuk melakukan perpisahan. Ya, kamu berpisah dalam hubungan percintaan. Ini bisa kamu yang berpisah dengan istri atau suami, atau kamu sedang third party, pisah dengan wanita idaman lainnya ataupun pria idaman lainnya untuk sementara waktu, dikarenakan keadaan dan kondisi yang sangat tidak aman, tidak kondusif buat kalian, namun penyelesaiannya tidak baik. Ada saling menarik diri aja, diem, tidak ada pembicaraan yang baik, karena hati kalian masih belum bisa menerima hal ini, karena kalian masih ada satu connect ya, ada keterhubungan batin di antara kalian yang sulit sekali, dimana kalian harus memutuskan berpisah. Sulit untuk kalian terima hal ini. Tentunya juga kamu kemarin telah memiliki satu pemikiran dalam ketidaksadaran kolektifmu. Kamu punya satu tipe-tipe ideal yang menjadi pemikiran buat kamu, sebuah archetype. Ya, ini mirip sekali dengan gagasan Plato tentang idea. Archetype adalah suatu bentuk pikiran atau ide universal. Bentuk pikiran ini menciptakan gagasan atau visi yang dalam kehidupan normal berkaitan dengan aspek tertentu, diri, situasi, asal-usulnya dari suatu deposit permanen dalam jiwa, dari suatu pengalaman yang secara konstan tuh terulang dan terulang. Dan seperti contohnya itu, kamu memiliki tipe ideal sebagai pasangan yang kamu inginkan seperti apa. Ya, setiap orang punya archetype. Archetype itu tidak harus saling berpisah, tapi mereka saling melengkapi dan berfungsi. Archetype banyak melahirkan fantasi-fantasi dan imajinasi yang ideal. Kemudian apa yang akan terjadi padamu nanti? Ya, kamu akan ada ini terbaca di sini, akan ada satu pernikahan, ada satu harmonisasi, harmoni, keseimbangan. Kamu ada satu kebahagiaan, keadaanmu makin happy, dan kekuatanmu bertambah, kepercayaan diri juga meningkat. Kamu makin kreatif dan sangat bisa bersosial. Kamu telah mendapatkan pencapaian sehingga kunci jawaban yang kamu inginkan sudah kamu dapatkan. Ternyata kamu akan memilih cinta yang baru, dan yang lama akan datang rekonsiliasi.
Karena kamu orangnya lembut hati dan pemaaf, kalian bisa bersama lagi. Ya, ini terbaca bahwa cinta yang baru dari orang yang lama. Orang yang lama datang untuk meminta maaf dan terjadi rekonsiliasi. Jadi permaafan dulu ya. Kemudian tahapnya itu baru rekonsiliasi. Memaafkan, rekonsiliasi, dan dia membawa cinta yang baru, energi yang baru. Orang lama dengan energi cinta yang baru menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih baik menurut versinya, dan kalian menjadi bersama kembali, rekonsiliasi, saling memaafkan bersama, dan kalian merencanakan untuk pernikahan berlangsung. Ya, kalian lebih happy dengan waktu berpisahnya kemarin. Jadi kalian itu saling menarik diri, kalian berpisah sementara waktu bisa cukup lama ini waktunya, tergantung dengan situasi kalian. Ada yang mengatakan waktu 1 tahun 2 tahun adalah waktu yang sebentar, ada yang mengatakan itu adalah lama. Tapi itu kan merupakan satu proses pendewasaan kalian, di mana kalian bisa mengenali diri kalian, jati diri kalian, sehingga kalian bisa mencintai diri dan bisa menerima keadaan, berdamai, sehingga juga bisa mencintai orang lain, bisa menerima cinta yang baru buat kalian. Jadi dari waktu kontemplasi kalian kemarin ini, kalian sudah mengerti akan ketidaksadaran kolektif yang shadow, yaitu sisi gelap, dark side kalian, sisi gelap dari seseorang yang berisi insting primitif, baik itu negatif yang secara religius atau secara sosial tidak diapresiasikan, seperti kejahatan, kemarahan, rasa iri. Shadow ini cenderung tidak disadari, shadow cenderung diresepsi, tidak diakui keberadaannya dan berusaha untuk disembunyikan. Defense mechanism yang digunakan untuk menolak shadow adalah proyeksi. Jadi proyeksi adalah mengatributkan apa yang ada dalam diri ke orang lain. Jadi kalian sudah tidak melakukan hal itu lagi, dan kalian menyadari akan kekurangan kalian. Kalian bisa berdamai dan berusaha untuk tidak melakukannya lagi, dan bisa menekan rasa-rasa sisi negatif kalian itu supaya tidak muncul. Ya, ini dibutuhkan satu pengenalan diri, menyadari untuk mengerti bahwa diri masing-masing memiliki satu sisi yang gelap, dan itu harus diwaspadai supaya tidak muncul. Jadi harus mengenal diri, bagian-bagian mana, tombol mana yang bisa memicu dark side tersebut keluar, sehingga tidak terjadi proyeksi, tidak terjadi mengatributkan apa yang ada dalam diri ini kepada orang lain, tidak mencari kambing hitam. Dan perlu juga untuk dimengerti dan dipahami bahwa manusia itu ada kecenderungan untuk bergerak menuju kepada perubahan. Jadi kita nggak boleh menghakimi atau menjudge seseorang, juga pasangan kita. Kalau kamu sudah seperti ini ya seperti ini, atau aku sudah seperti ini ya seperti ini, tidak bisa ya. Karena keutuhan dari jiwa self adalah setiap orang memiliki kecenderungan untuk bergerak menuju kepada satu perubahan atau kesempurnaan, suatu kelengkapan yang diwarisi. Dikatakan ini archetype dari semua archetype. Jadi kamu itu bisa menyatukan semua archetype untuk berproses menuju satu self realization. Jadi jangan sampai terjadi berkecil hati ya. Jangan berkecil hati kepada keadaan diri sendiri, ataupun berkecil hati terhadap keadaan pasangan. Semua orang bisa berubah ya. Terus berpikir positif, terus menjaga hati, menjaga pikiran, berpikir positif dan semangat terus ya. Melangkah
terus dan melangkah terus menuju pada keutuhan jiwa. Kembali lagi, self adalah setiap orang memiliki kecenderungan untuk bergerak menuju perubahan, kesempurnaan, dan kelengkapan. Itu semua sudah ada, sudah kita dapatkan sebagai fasilitas buat diri kita sebagai manusia. Sudah fitrah, ya. Semangat untuk selalu melakukan perubahan yang lebih baik hari demi hari, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi kepribadian manusia itu selalu bertumbuh. Pertumbuhan pribadi merupakan suatu dinamika dan proses evolusi yang terjadi sepanjang hidup. Jadi terus bersemangat ya. Manusia selalu maju atau mengejar kemajuan dari taraf perkembangan yang kurang sempurna menjadi lebih sempurna. Begitu. Itu sudah fitrahnya. Individu secara bertahap berkembang dan belajar keterampilan baru serta bergerak menuju diferensiasi yang lebih tinggi, dan tujuannya perkembangan adalah untuk realisasi diri, untuk memiliki kepribadian yang sehat serta terintegrasi. Baik, sekarang kita lihat ya, barangkali ada inisial apa, inisial dari namamu atau inisial dari nama yang kamu sedang fokuskan. Bisa juga nama depan, tengah, family name. Bisa inisial dari hari lahir, inisial bulan, inisial nama jalan tempat tinggal, kota, ataupun negara. Ada C, Charlie. Kemudian inisial K, kilo. Inisial A, Alpha. Ada B, Bravo. Kemudian O, Oscar. Dan F, Fonda. Selanjutnya ada S, Sierra. Kemudian ada V, Victor. Ada juga T, Tango. Selanjutnya ada I, India. Kemudian R, Romeo. Dan P, Papa. Y, Yankee. Yang terakhir ada D, Delta. Kemudian ada angka berapa aja, angka tanggal lahir, bulan, tahun, angka jumlah usia, jumlah weton, nomor rumah, nomor telepon, angka favorit, mungkin juga tanggal kalian jadian. Ada angka 57, kemudian ada angka 63, kemudian ada angka 88, angka 64, angka 99, kemudian angka 33, angka 80, angka 44, angka 82, 70, 15, 34, 69, dan yang terakhir 56. Dan sekarang untuk sio, barangkali ada sio dari kalian ada di sini. Kita lihat ya sio apa aja. Ada sio monyet, kemudian ada sio monyet lagi, kemudian sio ayam, sio babi, sio macan, sio babi lagi, ada sio ular, sio kerbau, kemudian sio babi lagi, kuat ya sio babi, kemudian sio kuda, sio ayam, sio kerbau lagi, sio tikus, dan yang terakhir sio macan. Dan untuk zodiaknya apa aja? Ada Gemini, ada Leo,
Pisces, Sagittarius, Leo lagi, kemudian Sagittarius lagi, Taurus, Taurus lagi, Aries, Aquarius, Aquarius lagi, Aquarius lagi, 3 kali Aquarius. Kemudian Libra, Pisces, dan yang terakhir Scorpio. Sekarang siapkan satu pertanyaan ya, kemudian pendulum akan mewakili alam semesta untuk menjawabnya. Jika bergerak maju dan mundur, artinya adalah iya, dan jika bergerak ke kanan dan ke kiri, artinya adalah tidak. Sudah siap ya? Mulai. Alam semesta mohon jawab pertanyaan daripada pemirsa di sini, iya atau tidak. Baik, pergerakannya adalah maju dan mundur, artinya adalah iya. Dari semua pertanyaan kalian, jawabannya adalah iya. Terima kasih. Dan sekarang kita menuju pada The Mentor, tema bacaan yang kedua, cerita yang kedua, The Mentor. Definisi daripada The Mentor adalah orang yang bertindak sebagai penasehat ataupun pelatih buat pekerja. Penasehat atau pelatih bagi yang belum berpengalaman. Ketidakpahaman tugas bisa menyebabkan tidak adanya optimalisasi atau gagasan ide serta proses merancang proyek perubahan serta implementasi dari rancangan proyek perubahan tersebut. Mentor akan memandu semuanya, memandu kamu untuk menghadapi masalah dan memberikan wawasan yang berguna untuk kemajuan, baik itu dalam hal pendidikan ataupun karir kamu. Bisa juga mentor dalam hal spiritual. Dan The Mentor bisa bersimbol burung hantu, sedangkan burung hantu tersebut sendiri adalah sebuah lambang kecerdasan, kearifan, ilmu pengetahuan, perlindungan, dan juga kemampuan untuk melihat hal-hal yang metafisika tentunya. Selain itu juga burung hantu itu sifatnya adalah setia pada pasangannya sampai seumur hidup. Baik si jantan maupun si betina burung hantu itu, mereka akan merawat keturunannya, merawat anaknya, mereka secara bersama-sama. Setia dan kebersamaannya luar biasa. Baik, kita shuffle ya. Nah, ada kartu Six of Swords, energinya kenceng banget, langsung jumping jack. Dan bagaimana kamu sebelumnya? Six of Swords adalah kamu sekarang dan kamu sebelumnya. Sebelumnya kamu the Moon reverse. Dan bagaimana kamu nantinya? Dan
Dan besok yang akan terjadi adalah Nine of Wands. Oke, untuk klarifikasinya ya dari kartu Oracle. Ada Heart, kamu sekarang. Kemudian satu lagi kamu sekarang. Kartu Letter. Dan satu lagi kamu pada saat ini. Passion. Dan kamu kemarin, yang terjadi padamu kemarin, energi yang ada padamu kemarin. Ada kartu Cross. Kemudian Coffin. Reconciliation. Dan untuk kamu, apa yang terjadi nanti, klarifikasi dari kartu Oracle yang terjadi kamu nantinya adalah The Sun. Kunci. Heart to heart conversation. Baik, sebelum pembacaan kartu, kita ambil anekdot lagi ya. Buat selingan sambil belajar tentang filosofi. Ulangi lagi ya, definisi dari anekdot adalah teks yang memaparkan cerita singkat, dikemas menarik, lucu, dan mengesankan. Karena isi teks anekdot itu berupa kritik atau sindiran terhadap kebijaksanaan layanan publik, bisa juga perilaku penguasa, atau suatu fenomena atau kejadian, seperti teks narasi yang di dalamnya adalah berisi tokoh-tokoh, alur, dan latar. Masih dengan anekdot dari Diogenes dari Sinope. Ini tentang kematian Diogenes. Ketika Diogenes ditanya oleh orang-orang yang ada di situ, di sekitarnya, Diogenes, kamu minta dikubur di mana nanti kalau kamu mati? Gampang, buang saja tubuhku keluar tembok kota ini sehingga bisa dinikmati oleh binatang-binatang buas. Dan kembali orang-orang itu bertanya, Diogenes, apakah kamu tidak takut kalau tubuhmu dimakan binatang buas dengan dicakar, dicabik-cabik, dimakan, dilumat, dihancurkan? Kemudian jawab Diogenes, gampang itu. Yang penting beri saja saya sebuah tongkat di tangan saya untuk mengusir binatang-binatang buas itu. Kemudian mereka pun bertanya kembali, bagaimana kamu bisa menggunakan tongkat itu, Diogenes? Kamu kan sudah mati. Tidakkah kau sadar kalau kamu sudah mati? Dan jawab Diogenes, makanya kalau saya sudah mati, tidak sadar apa-apa, lalu kenapa saya bisa takut? Nah, begitulah gaya Diogenes yang lucu dan konyol, namun semuanya itu bermakna sekali. Ada lagi saat Diogenes sedang terusir dari Sinop. Jadi aslinya Diogenes itu kan dari Sinop. Dia diusir oleh karena ayahnya adalah pembuat uang palsu, sehingga diusir dan kemudian mereka pindah ke Athena. Pada saat itu Diogenes dikutuk oleh orang-orang. Diogenes, kamu dikutuk jadi orang yang terusir. Apa jawab Diogenes? Diogenes menjawabnya, ya kalau kalian, saya kutuk jadi orang punya rumah. Artinya adalah Diogenes tidak butuh rumah karena Diogenes adalah citizen of the world dan ada banyak fasilitas di luar sana. Jawaban Diogenes adalah dia adalah warga dunia yang memiliki fasilitas yang banyak di luar sana. Dia bisa bebas merdeka dan tidak terbelenggu di dalam rumah.
Ini artinya adalah kuncinya adalah di dalam diri. Semua kebahagiaan adalah di dalam diri dan bukan dari hal-hal yang berasal dari luar diri. Kemudian ini adalah yang terakhir. Sebuah peribahasa yang sumbernya adalah dari Diogenes. Sering sekali orang memakainya tanpa diketahui sumbernya dari mana. Asalnya adalah dari Diogenes. Antara lain adalah, manusia adalah binatang paling cerdas dan paling tolol. Kita punya 2 telinga dan 1 mulut, sehingga kita bisa mendengar lebih banyak dan bicara paling sedikit. Tidak ada orang yang tersakiti kecuali oleh dirinya sendiri. Kalau kau ingin selalu dalam kebenaran, milikilah sahabat yang baik atau musuh bebuyutan. Sahabat akan memperingatkanmu dan musuh akan membongkar dirimu. Kemudian seorang filosof dan seekor anjing melakukan yang terbaik dan mendapat balasan paling sedikit. Yang terakhir, bukannya aku gila, hanya saja isi kepalaku berbeda dengan isi kepalamu. Ya, itu semua adalah peribahasa-peribahasa yang pernah terlontar, yang keluar dari Diogenes. Dari sejak Diogenes lahir. Jadi lihat itu, Diogenes aja meninggal 323 sebelum Masehi. Jadi apa yang dipakai orang dalam peribahasa itu adalah sumbernya dari Diogenes. Kembali kita kepada bacaan ya, kita baca ya. Kamu sekarang ini lagi dalam keadaan yang penuh dengan romansa. Dan juga sebagian dari kamu ada yang sedang melakukan relokasi tempat, bisa tempat usaha ataupun tempat tinggal. Kamu orangnya imajinasi ya, imajinatif sekali. Hatimu besar sekali, berhati besar, pemaaf, ramah, lembut dan penuh gairah. Ini ada sebuah hubungan yang diam-diam, yang artinya juga cinta yang sudah kalian rajut, sudah kalian bina sejak lama dan penuh dengan gairah. Izinkan jiwamu untuk menikmati ya semua kegembiraan yang ada dalam hubungan ini. Kamu menikmati hubungan ini, dan karena hubungan ini juga penuh dengan gairah, kalian saling mencintai. Dulunya kamu itu penuh rahasia, misterius, semuanya kamu pendam dan semuanya hanya masih dalam angan-angan. Kamu sulit sekali bergerak. Ya, ada energi yang perbedaan yang begitu banyak sehingga kamu sulit sekali untuk bergerak. Kamu takut, bahkan suka berhalusinasi hal-hal yang negatif. Belum terjadi, kamu memikirkan hal-hal yang negatif terjadi. Dan sekarang kamu sudah bebas, kamu bisa melepaskan hal yang negatif tersebut. Kamu lebih positif energi. Kamu sudah bisa melepaskan rasa takut karena kamu sudah menetapkan satu misi dan visi dalam satu hubungan ini. Jadi perasaan takut atau khawatir, juga negatif, sudah kamu kesampingkan. Perbedaan-perbedaan pun juga sudah kalian tiadakan. Perbedaan yang ada menjadi satu keindahan, bukannya satu malapetaka atau sumber dari perpecahan hubungan kalian. Dan kalian bisa menyikapi secara dewasa lagi, secara bijak, kalian lebih wise. Memang sih dulu kalian sempat ada pertikaian, karena ada perbedaan yang banyak di antara kalian saling bersikukuh dengan pendapat dan ego dari kalian masing-masing. Sulit sekali melebur jadi satu, sulit sekali untuk melengkapi dan menerima satu sama lainnya. Tapi sekarang kalian benar-benar sudah menyikapinya dengan baik. Bahkan secara spiritual kalian bisa lebih bertambah dewasa dan makin produktif dalam hubungan kalian yang pernah berjarak dulu. Sekarang sudah rekonsiliasi, kalian sudah baik.
Awalnya kalian bisa berdamai dengan diri sendiri, memaafkan diri, berdamai dengan keadaan, menerima keadaan, dan kalian bisa menerima cinta dari pasangan kalian dengan tidak memaksakan kehendak masing-masing, tidak memaksakan untuk perubahan diri dari pasangannya. Yang berubah adalah diri kita sendiri. Dan hal yang bijak lagi, kalian telah menjadikan dan merasa menganggap pasangan kalian adalah mentor kalian juga, yang mana sanggup untuk memberikan nasihat dan memberikan satu dukungan jika salah, ya dikatakan salah, dan memberikan nasihat untuk membangun bagaimana untuk meninggalkan satu kesalahan tersebut, bagaimana untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut, dan bergerak untuk maju ke depan, melakukan hal-hal yang positif bersama. Kalian bisa saling melengkapi. Dan keadaan yang pernah ada, yang pernah terjadi, pengalaman-pengalaman yang ada, merupakan mentor juga buat kalian, menjadi pembelajaran buat kalian, dan lingkungan sekitar juga kalian anggap sebagai mentor kalian. Kalian benar-benar menjadi berhati yang lapang, berhati yang besar, siap untuk menjadi guru dan siap untuk menjadi murid kapan saja dan dimanapun saja. Dan yang terjadi besok, kalian itu melihat cinta, benar-benar cinta dan cinta seperti candu buat kalian, seperti anggur, seperti candu buat kalian. Ada satu kemelekatan di antara kalian yang sulit sekali terpisahkan. Kalian saling membutuhkan satu sama lainnya, ketergantungan, kemelekatan. Tapi memang kalian adalah soulmate, kalian adalah twin flame. Kalian saling membutuhkan dan sulit untuk terpisahkan. Soulmate sendiri adalah pecahan daripada jiwa, dan tugasnya adalah mencari pecahan tersebut untuk menjadi satu bersama. Kalian saling tertarik dalam hal tubuh, dia tertarik dengan tubuhmu dan kamu juga tertarik dengan dia. Sama-sama ada ketertarikan fisik, ada ikatan dalam jiwa kalian juga, ya, ada ikatan di antara kalian. Kamu punya pilihan yang bebas dalam menentukan keputusan dalam hidupmu. Ada banyak keinginan-keinginan yang ingin sekali kamu realisasikan. Kamu lebih percaya diri sekarang, dan namun hati-hati ya, jangan ego yang ditinggikan. Harus terus selalu untuk introspeksi. Semakin energik kamu nantinya, ya, hingga pekerjaan juga lebih cepat rampung atau selesai. Kamu orangnya kreatif, dan kamu ada satu pencapaian dalam pekerjaan maupun dalam hubungan, ya. Di depan nantinya ada jawaban yang lebih jelas lagi, di mana kamu akan mendapatkan doamu, baik dalam aktivitas pekerjaanmu ataupun dalam hubungan, ya. Terlebih pada hubungan kalian harus mengedepankan heart to heart conversation, ya, menyediakan hati untuk mau mengerti, mau menerima, dan menyediakan mata batin untuk melihat dan telinga batin untuk mendengarkan. Heart to heart conversation, sehingga untuk mencapai satu unity atau kesatuan, harmoni atau keselarasan, symmetry atau satu keterpaduan, dan balance, keseimbangan, kontras, kebalikan untuk semua kalau dipadukan adalah menjadi satu keindahan. Kontras, kebalikan di antara kalian, keberbedaan di antara kalian kalau disatukan jadi satu perpaduan yang sangat indah. Dan dari pengalaman yang ada, itu akan menjadi sifat-sifat dasar ataupun ciri-ciri suatu pengalaman estetis yang bisa menyebabkan kalian untuk saling menghargai bahwa suatu keberbedaan itu adalah indah. Dan parameter keindahan secara umum adalah adanya satu kesenangan dan ketenangan batin. Untuk mencapai itu, bila ada sesuatu hal yang difikirkan, ya, rubah pola pikir yang ada itu, dirubah
dimaknai dengan perubahan yang lebih positif lagi. Maknanya dirubah, judulnya dirubah. Jadi simpel kan? Tinggal dirubah aja maknanya. Judulnya yang diganti, seperti halnya contohnya kalau kamu yang masih kuliah, nilainya dapat nilai, misalkan biasanya dapat nilai A, kemudian dapat nilai C. Artinya jangan dimaknai, aduh jatuh. Jangan maknai yang lebih positif lagi, bahwa harus lebih ditingkatkan belajarnya. Baik, sekarang kita lihat ya, barangkali ada inisial apa? Ada inisial dari namamu atau inisial dari orang yang sedang kamu fokuskan. Bisa nama depannya, dari tengah, nama tengahnya, atau family name. Bisa juga inisial dari hari lahirnya ya, inisial bulan kelahiran, atau inisial dari jalan, tempat tinggal kalian, kota, ataupun negara. Ada inisial O, Oscar. Kemudian ada A, Alpha. Ada juga I, India. Dan yang keempat ada K, Kilo. Kemudian B, Bravo. Ada V, Victory. Kemudian R, Romeo. Selanjutnya ada T, Tango. Dan P, Papa. Ada juga D, Delta. Kemudian ada N, November. Selanjutnya ada Y, Yankee. Dan ada juga S, Sierra. Ada F, Fanta. Selanjutnya ada angka apa aja, angka berapa aja, bisa angka tanggal lahir, bulan, tahun, angka jumlah usia, jumlah weton, nomor rumah, nomor telepon, angka favorit, mungkin juga tanggal jadian kalian. Angka 50, kemudian angka 53, 90, 80, selanjutnya ada 61, ada 62, kemudian 98, ada lagi 70, 48, 12, 29, 34, 33, dan yang terakhir adalah angka 81. Sekarang ada sio apa aja di sini? Barangkali ada siomu ada di sini. Ada sio tikus, sio macan, kemudian sio kerbau, sio monyet, sio ayam, sio ular, sio monyet, sio babi lagi, kemudian sio kuda, sio babi lagi, sio babi kuat ya, kemudian sio kerbau, sio ayam, dan yang terakhir sio anjing. Sekarang ada zodiak apa aja di sini? Bintang apa? Barangkali ada zodiakmu. Aries, Scorpio, Pisces, Gemini lagi, Cancer, Gemini lagi, Taurus, Libra, Sagittarius, Libra lagi, Cancer, Aries, Leo,
Dan yang terakhir, ada Aquarius. Baik, sekarang siapkan satu pertanyaan ya, dan pendulum akan mewakili alam semesta untuk menjawabnya. Jika bergerak maju dan mundur artinya adalah iya jawabannya. Dan jika bergerak ke kanan dan kiri artinya jawabannya adalah tidak. Sudah siap ya? Kita mulai. Alam semesta mohon jawab ya pertanyaan para pemirsa semua yang ada di sini. Jawab iya atau tidak. Baik, gerakannya adalah maju dan mundur. Jawabannya adalah iya. Jadi semua pertanyaan kamu yang ada di sini jawabannya adalah iya. Terima kasih. Jadi untuk kamu yang memilih pile the mentor ini, jangan lupa ya, libatkan malaikat penjaga. Malaikat yang selalu menjaga kamu, roh yang menjaga kamu untuk mengajari kamu. Mintalah nasihat darinya, tinggal konsentrasi saja, bertanyalah dalam hatimu, maka dia akan memberikan petunjuk kepadamu. Bisa petunjuk-petunjuk yang sifatnya berulang. Kamu harus lebih sensitif di sini. Untuk latihannya bisa melalui meditasi, bisa juga kamu latihan bermain tarot ini. Dengan bermain tarot kamu bisa melatih intuisimu atau mendengarkan dari bacaan-bacaan tarot. Dengan demikian juga kamu akan lebih bisa terlatih intuisimu dengan baik. Dan dari sana juga malaikat bisa berbicara dengan lewat tanda-tanda yang ada, yang menyertai apa yang kamu lihat melalui visualisasi, atau juga apa yang bisa kamu lihat melalui mata batinmu. Juga kamu bisa mendengar melalui pendengaran batinmu. Semua akan lebih terasa dengan lebih baik lagi. Dilatih ya. Dan jika ada energi-energi negatif, selalu berpikir yang negatif, selalu berpandangan negatif, minta malaikat penjagamu untuk membersihkan dan membebaskanmu dari energi negatif masa lalu dan apa yang terjadi negatif pada saat sekarang ini, sehingga kamu bisa menikmati dan bahagia dalam hidupmu. Enak kok komunikasi dengan mereka, asal kamu konsentrasi aja, kamu tenangkan pikiranmu, dan kamu mesti yakin di sini bahwa setiap manusia itu ada malaikat penjaganya masing-masing. Kalau kamu positif, mereka juga akan mengarahkan kamu ke jalan yang lebih baik lagi, sehingga kamu bisa mendapatkan karma-karma baikmu. Oke? Dan hidupmu harus penuh dengan cinta. Harus siap untuk mencintai dan menerima cinta, memberi cinta ya. Cinta yang abadi, cinta yang sudah di level eksistensial, cinta eksistensial, di mana cinta itu cinta yang penuh dengan berisi keterlibatan semua karakter yang ada. Cinta eksistensial dengan pergerakan batin, maka bisa abadi. Maka usahakannya dalam relasi hubungan cinta eksistensial ini, karena abadi, cinta bisa melampaui dari kematian. Kematian bukan lagi suatu penghalang. Walaupun pasangannya sudah mati atau hilang, cinta yang abadi itu masih ada. Dan cinta ini di level misteri karena cintanya eksistensial. Semuanya pergerakannya adalah dalam batin. Beda lagi dengan cinta yang masih di level
refleksi yang pertama, yang arti kata lainnya adalah cinta faktual yang sifatnya masih fisik. Kalau sifatnya masih fisik itu cinta faktual seperti halnya hanya melihat yang dibahas adalah bagian luarnya saja, seperti cakep, baiknya, atau ya situasi-situasi yang mendukung saja, statusnya ganteng, cantik, baik, atau orangnya soleh, atau ya orangnya disiplin, pandai. Itu hanyalah masih bagian-bagian luar saja. Berbeda dengan cinta yang abadi, mengabadikan sekali, yang eksistensial sekali, karena itu adalah pergerakan batin tanpa harus dengan alasan-alasan yang seperti itu. Namanya cinta, ya cinta. Ada keterikatan batin di situ, ada level misteriusnya, suatu keterikatan batin, soulmate yang tidak bisa diukur dari refleksi pertama, seperti cinta faktual, sangatlah berbeda. Itulah cinta yang abadi, cinta yang mengabadi, cinta eksistensial yang penuh dengan estetika, suatu keindahan yang seni dan begitu indah sekali. Mahakarya ilahi. Baik, sampai di sini ya perjumpaan kita dalam pembacaan tarot dan oracle kali ini di estetika cinta yang pertama dengan tema cinta abadi. Sikapi dengan bijak ya segala sesuatu yang positif dalam bacaan ini, terima dan segera afirmasikan. Untuk yang hal-hal yang dianggap negatif dibuang saja atau anggap sebagai satu kewaspadaan. Selebihnya anggap sebagai hiburan karena sifatnya adalah fun reading. Selanjutnya kita bisa berjumpa lagi di readingan atau bacaan selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaannya dan bye-bye. I love you.